masih dengerin kita. Makasih loh. Hello guys. Nah, saat ini kalian mendengarkan podcast dari Podnyet, keisengan yang ingin sukses. Amin. Bersama gue Septi dan partner berpodcast gue hari ini, Rico. Oke, nah di awal episode nih gue udah pernah bilang bakal ada podcaster lain yang nemenin gue atau nemenin Karen nih nantinya. Nah, Rico, gimana kabar lu nih sekarang? Lagi sibuk apa? Belakangan ini baik-baik aja sih, cuman lagi pandemi gini ya jadi pusing aja mau ngapain kan di rumah. Gue mau nanya sama lu, kenapa lu pengen nih gue ajakin berpodcast? Kenapa? Coba cerita-cerita. Oke. Jadi sebenarnya seru sih karena waktu kemarin lu ngajak ikut podcast ini dan lu kasih tau gue topik-topiknya seru-seru dan seru tapi nggak ringan-ringan banget, nggak berat banget. Jadi kayaknya seru sih kalau gue join dan ikut ngobrol di sini ya. Siapa tahu pendapat kita kan baik didengar orang juga. Oh gitu. Apalagi as for your information nih guys, kita tuh berdua latar belakangnya sama ya jurusannya. Jadi gue tuh yakin banget lah ngajak dia untuk saling berpendapat gitu ya kok. Waduh, beban ya. Tapi ngomong beban nih kayaknya ini nih bisa Kenapa? mirip-mirip topik kita kayak ini, beban-beban. Ya udah nih. Nah, kali ini gue dan Rico akan ngebahas soal beban keluarga. Nah, tadi sebelum kita take podcast nih, si Rico tuh nanya kayak mendingan kita nyari dulu nih arti harafiah beban keluarga. Nah, lu tadi dapat apa kok? Coba lu sebutin kok. Bacain. Nah, ini seru banget nih. Ini gue dapet dari salah satu jurnal di universitas, cuman mungkin gue nggak usah sebut kali ya. Iya, dia tuh ngutip dari buku juga. Dia bilang nih bahwa beban keluarga adalah tingkat pengalaman yang tidak menyenangkan dalam keluarga sebagai efek dari kondisi anggota keluarganya. Nah, kondisi ini juga dapat menyebabkan meningkatnya stres emosional dan ekonomi dari keluarga tersebut. Nah, jadi sih kalau yang gue tangkep dari pengertian beban keluarga ini, ternyata beban keluarga tuh nggak cuma soal disebabkan itu dari banyak hal ya, bisa dari emosional atau punya masalah keluarga, mungkin ada konflik atau masalah ekonomi juga punya ambil alih gitu dalam beban keluarga ini. Jadi yang gue tangkap sih sebenarnya kalau dari pengertian ini, beban keluarga tuh ditimbulkan dari adanya pengalaman yang nggak mengenakan di keluarga tersebut. Baru mungkin salah satu anggota keluarga itu merasa kayaknya konflik ini atau kayaknya masalah ini atau kayaknya pengalaman yang gak mengenakan ini gara-gara gue deh, atau kayaknya sumber masalahnya gue deh. Jadi mungkin dia atau seorang ini punya konklusi bahwa gue beban keluarga gitu. Berarti beban keluarga itu muncul karena ada orang kayak gimana ya? Maksudnya kayak kita merasa sebenarnya kalau misalkan ada orang yang di keluarga kita nih, misalkan kayak orang tua lah ya, contoh gitu. Berarti itu gara-gara orang tua menganggap kita kah atau gimana tuh tadi yang arti harafiah lu itu? Kayak misalkan gue dan mak gue gitu. Berarti gara-gara gue ngapain terus mak gue kayak dasar nih bikin susah gitu, kayak gitu kali ya, apa gimana tuh? Nah, kayak gitu bisa, atau gue sih ngerasa istilah beban keluarga ini sebenarnya muncul karena kita yang merasa, nggak sih? Maksudnya ini kan subjektif banget ya. Bisa aja kalau lu ngerasa lu beban keluarga, siapa tahu anggota keluarga yang lain nggak ngerasa gitu. Enggak kok, lu nggak beban keluarga kok. Sih. Berarti sebenarnya nggak sebegitunya kok gitu. Dari diri kita sendiri yang menganggap itu kali ya. Kalau misalkan kita membaca tentang yang tadi artikel yang lu bacain gitu kan. Iya, benar-benar. Kalau yang gue lihat ya, biasa orang tuh merasa, tapi ini gue melihat ya, maksudnya ini opini gue, apa yang gue lihat. Mungkin kalau teman-teman yang dengar punya pendapat yang beda atau pengalaman yang beda, ya nggak apa-apa juga gitu, beda gitu kan. Betul. Cuman kalau yang gue lihat adalah orang-orang kadang merasa mereka menjadi beban karena mungkin contoh yang paling simple, dia udah lulus kuliah tapi sampai umur sekian belum kerja. Iya kan, itu kan paling itu kan paling simple. Setuju. Kan paling sering gitu. Dia merasa aduh kayaknya gue beban deh, kayaknya gue di rumah nggak ada kontribusi apa-apa deh. Iya benar. Iya, apalagi kayak kita gini kan, kita baru lulus nih, terus lagi corona gini, lagi pandemi gini, terus lagi cari job lagi susah. Mungkin ada orang yang merasa aduh jangan-jangan gue nih di keluarga nggak ada kontribusi apa-apa ya, kok gue udah lulus, udah kuliah
tapi kok gue nggak bisa kasih feedback apa-apa ke Iya, keluarga. Nah, mungkin iya itu sih. kalau yang gue lihat. Kalau lu Oke. gimana, Sep? Sebenarnya hampir mirip sama elu, apalagi kalau misalkan iya bener kan, kita latar belakang kita kan baru aja lulus kan dari Iya. menyelesaikan strata 1. Bener gak sih? Iya bener, strata Bener. 1. Nah terus kayak orang-orang nih ya, pokoknya contoh kecil aja nih, gue tuh ngelihat story teman gue, ngelihat kayak waduh kok udah ada yang depan laptop, terus ada kayak Google Docs gitu, kayak kerja Oh, gitu kan, iya, terus iya, kayak iya. kerjanya bagus, terus ada yang kayak lambang e-commerce, ya tau lah ya, yang agak wow gitu kan, terus gue kayak wah gila nih, kayak keren banget kan. Nah terus sedangkan gue waktu itu tuh belum, ini tuh baru posisinya gue baru selesai sidang loh, tapi gue udah merasakan kayak kok teman gue udah dapet ya, kok gue belum. Gue tuh merasa beban banget nih di keluarga gue belum dapat apa-apa, belum bisa berpenghasilan apa-apa. Nah tapi gue waktu itu bilang ke mak gue sih kayak, mah kalau misalkan aku belum dapat kerja sampai beberapa tahun ke depan gimana gitu kan. Terus mak gue Iya, bilang ya kalau misalkan memang belum dapat, ya udah berarti memang belum rezeki kamu gitu. Untungnya mak gue begitu, untungnya. Kalau misalkan, tapi kalau beda lagi kalau misalkan gue menanyakan netizen gitu, sorry jangan netizen, mungkin tetangga Jangan. gitu ya, contoh Tetangga. kecilnya tetangga gitu. Tapi ini make sense sih. Tadi yang lu ngomong itu bahwa kadang-kadang lu merasa lu beban keluarga, misalnya lu lihat story teman-teman lu udah kerja di sini, udah Iya. kerja di situ, terus lu merasa aduh anjir kok teman-teman gue udah sampai sini Iya, ya, iya, kok iya. gue masih di sini Iya, ya. Nah, iya, iya. itu ketika lu bilang mama lu, mah nggak apa-apa ya kalau misalnya udah dapat kerja, dan mama lu kan bilang kayak oh nggak apa-apa kok, emang belum rezeki. Nah berarti emang bener sih kayak yang tadi kita lihat pengertian tadi, bahwa sebenarnya perasaan menjadi beban keluarga itu ya kadang-kadang Iya sih, cuma bener. ada di kepala kita sendiri nggak Iya. sih, yang kita kayak Iya. overthinking gitu, kayak aduh jangan-jangan gue beban keluarga ya, padahal ternyata setelah dikomunikasikan sama anggota keluarga enggak kok. Maksudnya ya mungkin kalau konteksnya sekarang lagi pandemi adalah ya mungkin memang keadaannya lagi susah, jangankan cari job, banyak perusahaan-perusahaan yang udah jalan berapa tahun pun akhirnya hilang juga kan, kayak Giant kalau nggak salah mau cabut. Iya. Heeh. Waduh, nyebut merek tuh. Oh, iya. Gue lihat-lihat. Oh iya, lupa. Terus? Iya gitu. Jadi kayaknya sih, Iya sih. beban keluarga tuh bukan apa ya, bukan istilah atau bukan hal yang benar-benar ada ya, bukan Iya yang kayak sih. hitam di atas putih gitu loh, bukan oh iya dia beban keluarga gitu, bukan gitu sih. Paling karena kita merasa diri sendiri beban keluarga, ternyata nggak gitu-gitu banget setelah dikomunikasikan. Dan Iya ya. dengan lihat reaksi nyokap lu, kayaknya penting deh di keluarga tuh untuk kayak saling ngobrol, karena kalau lu nggak saling Iya. ngobrol, coba bayangin deh kalau lu tadi nggak ngomong ke nyokap lu, akhirnya lu terus-terusan Iya. merasa lu beban Bener keluarga, sih. dan nyokap lu ini anak kenapa kok murung, tapi kok nggak Iya. ngomong apa-apa. Iya ya. Nah, tapi nih ya, gue pengen nanyain case lain, bukan case lain sih. Misalkan nih, lu punya anak kan nanti nih, Iya. pasti bakal berencana punya anak dong. Waduh, jauh banget nih. Sorry. Calon ibunya aja belum ketemu gua. Waduh, jangan curhat saya. Nggak ada sini curhat-curhat. Nah, terus nih kalau misalkan lu punya anak nih, dia udah lulus kuliah nih, terus dia itu ya memang belum punya kerjaan, atau memang dia udah berusaha lah, pasti udah berusaha untuk mencari apa. Lu gimana sebagai seorang bapak? Apa lu menganggap dia beban apa gimana? Mungkin karena gua pernah di posisi dia dan gua tahu gimana rasanya, kayaknya gua akan lebih santai sih. Maksudnya toh kalau kerja itu kan ya kita ngalamin sendiri lah ya. Kadang kerja tuh bukan cuma soal dapat nggak dapat, tapi kadang kita udah dapat aja belum tuh cocok kan. Jadi ya gue santai sih. Kalau lu gimana nih? Lu punya anak terus, Waduh. ya terus tahu-tahu anak lu curhat kayak lu curhat ke nyokap lu nih, lu gimana? Waduh, ya juga. Kalau gue pribadi, kalau misalkan nanti gue punya, ya Punya apa? Punya apa? Punya suami dulu. Punya anak. Kan gue nanya Misalkan- makanya ya, terus. Misalkan punya anak, terus kayak gue gini ya, kalau gue udah pengen, maksudnya kayak udah berpikiran pengen punya anak nih, gue tuh tidak bakal memposisikan dia menjadi beban, karena gue berpikir kayak oh iya kan kalau gue punya anak kan berarti
gue sampai dia bisa menghasilkan uang sendiri baru gue stop gitu kan. Tapi kalau misalkan dia belum bisa menghasilkan, ya udah gue tetap akan memberikan dia kewajiban kayak uang jajan gitu-gitu kan. Jadi gue dari awal sih gue udah kayak, oh iya ini anak gue harus jaga, gue harus memberikan kewajiban lebih untuk bisa anak gue tuh hidup. Bener. Itu kan kalau itu poin karena yang gue bagus sih. gini loh, gue sebenarnya agak terusik dengan kata-kata banyak anak banyak rezeki. Ini sebenarnya nggak tahu ya agak menyambung beban keluarga apa enggak. Iya, nggak apa. Maaf banget ini pendapat gue ya, ini pendapat gue. Berarti menganggap anak tuh aset. Kalau misalkan ladang tambang lu gitu gitu ya. Aduh, maaf bercanda, maksudnya ya itu ya ngerti. Ya pokoknya kayak gitu kan. Gue mikirnya kayak, berarti lu kan menganggap anak lu tuh aset yang nantinya lu bakal, bukan aset, investasi. Astaga, kok aset sih. Kalau misalkan kita bisa milih untuk melahirkan anak, sedangkan anak tuh nggak bisa memilih orang tua mana gitu. Iya, benar. Memilihkan untuk dilahirkan atau nggak bisa dipilih. Tapi orang tua tuh masih bisa memilih mau punya anak apa enggak. Jadi kalau gue nanti punya anak, ya gue udah siap lahir batin dong, gue bakal hidupin dia sampai dia bener-bener bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi menurut gue di kamus gue tuh beban keluarga tuh di nantinya keluarga gue tuh nggak ada gitu loh. Tapi yang lo omongin tadi itu poin yang menarik sih, karena benar tadi lo bilang bahwa kita kan sebagai orang tua, apalagi orang dewasa, kita ntar berpasangan, punya pasangan, kita kan pasti bisa memutuskan kan untuk mau punya anak atau enggak. Toh sebenarnya udah nggak aneh di zaman sekarang. Banyak kan kayaknya pasangan-pasangan yang married untuk memutuskan nggak punya anak, mungkin mereka tahu akan di masa depan gitu, kewajiban mereka harus menghidupi anak mereka gitu. Dan yang kedua adalah, bener sih kan banyak orang bilang bahwa anak itu bukan aset lu dan orang tua itu bukan sumber uang darurat lu gitu. Jadi anak juga nggak menganggap orang tua tuh dana darurat, dan orang tua juga nggak menganggap anak tuh aset. Jadi kalau itu dua arah jalannya, oke sih, bagus sih. Iya kan, ya sebenarnya sih memang tanggapan tentang beban keluarga itu memang dari diri sendiri lah ya sebenarnya, bukan dari orang. Tapi sebenarnya banyak tahu kayak netizen atau enggak ya tetangga yang tadi gue bilang kayak kok belum kerja gitu, kayak mungkin dari situ juga kali ya. Iya, mulut orang tuh kadang-kadang gitu. Gimana ya, aduh. Tuh. Tapi iya sih gitu. Karena gini ya, kita tuh kadang terlalu, dalam tanda kutip, terlalu peduli sama omongan orang ya, apalagi yang bukan circle satu kita, maksudnya orang tua kita, saudara kita. Justru orang-orang yang paling dekat sama kita, harusnya kalau orang-orang yang tahu kita, dekat sama kita, harusnya paham dan bisa ngerti kita sih. Karena kan kita kan terlalu stres sama apa kata orang ya, yang padahal lu kenal banget enggak, deket banget enggak, tapi lu kayak terlalu peduli gitu sama orang ngomong apa, akhirnya stres sendiri kan. Iya, tapi lu pernah gak sih kayak dibandingin gitu apa gimana gitu? Ada gak cerita menarik gitu? Dibandingin sih pernah ya, apalagi lu tau lah yang tadi lu cerita, kayak lu kalau kumpul keluarga lagi ada momen terus ada om tante lu bawa anaknya. Kenapa cerita, om tante lu? Coba ceritakan. Aduh, kesebut lagi mak, aduh. Enggak. Makanya kan main aman dia. Enggak, makanya kan gue bilang gue nggak pernah ngerasa gimana sih, karena gue tipe orangnya yang bodoh amat gitu, kayak orang mau ngomong apa gue nggak gimana banget. Enggak, maksudnya lu ya aja, lu nungguin gue ngomong ya. Enggak, denger, lanjut. Gue denger aja cerita lu. Enggak, jadi kan biasa kalau lu kali kumpul sama saudara, biasa pada nanya kan, si ini udah kerja di sini, sih ini udah kerja di sini. Riko sekarang gimana? Gua sih sebenarnya personally gua nyaman-nyaman aja ya, cuman kayaknya gua kalau gua tua nanti terus gua punya anak dan gua lihat anak adik gua, which is keponakan gua, kayaknya gua nggak akan gitu deh, nggak akan bilang ini loh anak om udah kerja di sini, kamu udah kerja di mana? Kayaknya nggak akan gitu sih, karena kan ya udahlah, proses orang kan beda-beda kan, lu nggak tahu juga dia sekarang lagi ngelewatin apa, lagi kenapa kan lu nggak tahu juga. Tapi sebenarnya gue juga paham orang itu nanya kadang-kadang itu based on dia peduli, sebenarnya dia peduli mau tahu kabar lu, mau tahu keadaan lu.
Cuman ya gitu sih, respon orang kan beda-beda ya. Orang tipikal Iya. orang Indonesia, basa-basinya agak begitu kan sebenarnya. Makanya kan kalau menurut gua, kita kan nggak bisa kontrol orang mau ngomong apa ya. Iya, betul sekali. Daripada kita pusing-pusing kontrol orang ngomong apa, kenapa kita nggak kontrol respon kita aja sih? Maksudnya ya udah, kalau orang mau ngomong apa, kita kontrol Iya respon sih. kita aja. Atau kita punya privilege untuk bisa milih lu mau marah, lu mau Wih ngerasa deh. sensi atau ngerasa gimana kan. Terus jadi gue kayak mau simpulin nih. Jangan gue deh, Asik. coba lu deh kok simpulin coba dari semua yang kita Oke. bicarain apa. Wih, Siap, mantap. lu yang buka gue yang tutup ya, kurang ajar ya Iya, Bang Septi ya. Oke, Silakan. kalau emang harus banget nih ada kesimpulannya nih. Oke, oh ya. Harus. Jadi menurut gua dan Septi, beban keluarga tuh sebenarnya ini menurut kita teman-temannya. Jadi kalau Iya, teman-teman betul punya sekali. opini atau pendapat yang beda, nggak apa-apa banget gitu kan, namanya juga Betul. beropini, berpendapat. Kalau beda tuh nggak apa-apa. Menurut gua dan Septi, menurut kita beban keluarga tuh nggak ada sih. Maksudnya adalah kita nggak menganggap beban keluarga itu sebagai hal yang ada, dan kadang-kadang beban keluarga itu, perasaan menjadi beban keluarga tuh cuman ada di kepala kita sendiri. Padahal kalau kita tanya anggota keluarga kita yang paling deket, tanya orang-orang yang paham kita, yang ngerti kita, mereka pasti nggak pernah nganggap kita beban keluarga sih. Karena kayaknya kalau denger beban keluarga tuh kayak hina banget gitu. Padahal Bah, iya nggak sih? Padahal sih. enggak segitunya juga. mantap sekali. Oke deh, thank you banget ya Riko udah nemenin gue hari ini berpodcast. Yo, Dan, thank you juga. Kita udahin dulu nih podcast kita di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dengerin kita di episode-episode sebelumnya ataupun yang akan mendatang. So, Septi dan Riko pamit. Terima kasih dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.